Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Waridin. Di sini saya akan menganalisis tugas buku MTS dan MA, yaitu bab 3 tentang menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sikap yang dermawan dan menghindari kikir. Sini di buku MTS. Di bab ini terdapat 3 aspek, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural. Bab ini terdapat 3 aspek, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural. Pertama yaitu faktual. Allah Subhanahu wa taala ciptakan keadaan di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan dan saling berlawanan. Ada siang dan malam, ada gelap, ada terang, dan lain-lain. Seringkali Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan ciptaannya untuk bersumpah. Dalam surat Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah demi ciptaannya, yaitu malam dan siang, laki-laki dan perempuan yang saling berlawanan. Ini mengisyaratkan bahwa isi sumpahnya adalah berlawanan, yaitu tentang sikap dermawan dan sikap kikir atau bakhil. Di sini jelas untuk faktanya bahwa Allah itu menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan siang dan malam. Yang kedua yaitu dalam kandungan surat Al-Lail terdapat arti, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, atau membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Di sini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman bagaimana cara orang itu agar bisa menggunakan hartanya di jalan Allah atau membenarkan adanya pahala yang baik, yaitu surga. Yang selanjutnya yaitu Abu Fida Imaduddin Ismail, yang lebih dikenal dengan Ibnu Katsir, dalam tafsirnya itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah walaili dayakhsa, yaitu demi malam apabila menutup cahaya siang, yakni apabila menutup makhluk dengan kegelapannya. Kemudian di dalam Quran surat Al-Lail ayat 7, yaitu yang artinya maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, yaitu bagi orang yang melakukan kebaikan. Nah, di sini faktual semua karena terdapat fakta-fakta. Untuk faktual selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang terbaik berupa pahala dan surga di akhirat kelak, dan berbagai jalan kemudahan yang akan menghantarkannya menuju kebaikan itu bagi hamba yang gemar bersedekah dan bertakwa kepadanya, serta membenarkan dan yakin adanya pahala yang terbaik baginya. Di sini Allah sudah menjanjikan bahwa janji Allah itu sangat jelas, dan balasan pun yang baik akan mendapatkan yang baik, dan yang buruk akan mendapatkan hasil yang buruk. Yang selanjutnya yaitu Rasulullah SAW itu menjanjikan kemudahan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan, sebagai sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian manfaatnya atau pemberi manfaat kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di akhirat kelak. Tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali dia meninggikan derajatnya di dunia ataupun akhirat. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Nah, di sini terdapat faktual atau fakta bahwa janji Allah dan janji Rasulnya itu sudah jelas. Nah, itu kembali ke hadis. Nah, ini tentang fakta. Nah, di sini ada hadis dari Abdullah bin Salim menjelaskan bahwa tidak berkurangnya harta dengan sedekah. Di sini sudah jelas sekali. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, namun kelak harta itu akan kembali
dan malah akan bertambah. Selanjutnya yaitu, dan apa saja yang kamu nafkahkan atau sedekahkan maka Allah akan menggantinya. Nah, ini sudah jelas. Nah, yang selanjutnya, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan atau maksiat di muka bumi ini. Nah, di sini juga sudah jelas. Ya, ini ada timbal baliknya untuk semua perbuatan. Untuk konseptualnya sendiri yaitu ada isi kandungan Quran surat Al-Lail. Ya, di sini janji Allah dan Rasulnya itu terhadap orang yang dermawan. Di sini sudah jelas sekali. Ya, walaili idza yakhsha wa nahari idza tajalla dan seterusnya. Nah, itu merupakan konseptual karena terdapat isi kandungan surat ya, atau firman Allah ya, dan hadis-hadis Rasul ya. Di sini sudah sangat jelas karena konseptual itu yang terdapat hadis ya, atau fakta. Selanjutnya itu ada prosedural ya. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa yang kita temui tentang sumpah-sumpah Allah, yang mana sumpah Allah itu berbeda dengan sumpah makhluknya ya. Yang mana sumpah Allah itu memberikan konsekuensi dan perilaku manusia tersebut ya. Dengan yang tadi dari faktual dan konseptual itu ada perilaku manusia yang di sini dijelaskan di prosedural juga bahwa perilaku manusia itu akan ada timbal baliknya. Namun di sini ada sumpah Allah. Nah, sumpah Allah itu yang sangat jelas ya, berbeda dengan sumpah makhluknya. Analisis buku MA ya, yang berjudul Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah bentuk kata ya, atau benda inti, yaitu masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Nah, di sini sudah jelas ya, ada fakta-faktanya. Yang B itu menurut Al-Asari ya, kata Al-Qur'an itu berasal dari lafaz korona ya, yang artinya itu menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini dijadikan sebagai nama kumpulan atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terdapat ini juga didasarkan pada kenyataannya bahwa surat-surat atau ayat-ayat dan huruf-huruf Al-Quran itu saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini memiliki banyak pengikut. Yang selanjutnya itu menurut Al-Farah, asal kata Al-Quran itu adalah lafadz ya, yang merupakan bentuk jamak ya, dari kata korina ya, yang berarti itu petunjuk atau indikator. Nah, di sini sudah jelas fakta-faktanya ya, yaitu berbagai ya, karangan-karangan sahih ya, dari Al-Asari ya, Al-Ihyani dan Al-Farah. Dari ketiga pendapat di atas ya, yang tadi dapat disimpulkan ya, beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran itu sebagai berikut ya, Al-Quran adalah firman Allah, kalam Allah ya. Yang kedua yaitu Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab ya. Yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat yaitu Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala ya, yang mengandung mujizat Nabi ya, yang diturunkan melalui pelantara malaikat Jibril. Dan selanjutnya yaitu sudah kategori prosedural. Selanjutnya yaitu konseptual ya, di sini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ya. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ya, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, penjelasannya itu mengenai petunjuk dan pembeda ya, antara yang benar dan yang batil. Di sini sudah jelas konseptualnya karena mengandung Quran ya, atau surat dari Allah Subhanahu wa taala ya, tentang sini jelaskan tentang bulan Ramadan ya, yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang selanjutnya yaitu Al-Furqan. Al-Furqan artinya yaitu pembeda ya, pembeda. Maksud di sini itu antara yang hak dan yang batil, yaitu antara kebaikan dan keburukan ya, antara yang bukan hak dan yang haknya. Nah, di sini sudah jelas konseptualnya. Yang selanjutnya yaitu metakognitif ya, Al-Quran menurut berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu berkaitan dengan keimanan atau akidah ya, tuntunan ibadah, budi pekerti dan lain-lain ya. Di sini sudah jelas metakognitif. Nah,
karena di sini sudah jelas ya, berkaitan dengan berbagai ibadah ya, yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya itu umat Islam diwajibkan untuk menjalankan kehidupan sebagai tuntunan Al-Quran sesuai yang dituntunkan oleh Al-Quran ya, baik dalam kesendiriannya maupun di tengah-tengah pergaulan bermasyarakat ya, harus melakukan ibadah sesuai porsinya ya, sesuai apa yang sudah ditetapkan. Nah, di sini sudah masuk ke metakognitif nah, yang mana itu menganjur kepada kegiatan sehari-hari atau beribadah yang kita lakukan.